Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nini Putri Caniago dengan NIM 231086-1003 akan menjelaskan mengenai konsep stratifikasi sosial, di mana pengertiannya stratifikasi sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu social stratification yang artinya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Kata stratification berasal dari kata stratum yang memiliki arti lapisan. Stratifikasi sosial juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok. Salah satu ahli, Max Weber, berpendapat bahwa stratifikasi sosial didasari oleh dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat terbagi menjadi kelas atau secara ekonomi, kelompok status sosial, dan partai atau politik. Dimensi ekonomi menjadi penentu bagi dimensi lainnya. Unsur-unsur yang terdapat pada stratifikasi sosial menurut Aristoteles mengungkapkan bahwa di dunia ini, khususnya pada tiap negara terdapat 3 unsur, yang dimana ada kedudukan dan peranan manusia dalam bermasyarakat, yaitu manusia yang sangat kaya, manusia yang biasa-biasa aja, dan manusia yang sangat miskin. Lalu pada kedudukan sama seperti posisi atau golongan seseorang yang terbagi atas golongan rendah, menengah, dan tinggi yang biasanya terkelompokkan sesuai pendidikan, kekayaan, dan juga kekuasaan yang dimilikinya. Peranan atau role merupakan suatu tindakan di mana seseorang melakukan atau melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia yang sesuai dengan kedudukan atau status masing-masing. Peranan dapat mengatur perilaku orang itu sendiri, bahkan orang lain yang ada dalam masyarakat. Peranan sosial dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama expected roles, yang disebut juga sebagai peranan yang diharapkan, yang artinya peranan yang pelaksanaannya berdasarkan penilaian masyarakat. Peranan ini harus dilaksanakan bagi orang yang telah ditunjuk oleh masyarakat, seperti contohnya yaitu hakim dan diplomatik. Lalu yang kedua ada actual roles atau peranan yang dijalankan berdasarkan suatu fakta dan juga disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya yaitu seperti dokter yang mengobati, guru yang mengajar, nelayan yang mencari ikan. Yang keempat ada penyebab. Lalu selanjutnya ada penyebab stratifikasi sosial dalam stratifikasi sosial, yang dapat dikatakan semakin tinggi status seseorang, maka semakin besar pula akses seseorang dalam mengelola sumber daya yang ada. Terdapat 3 penyebab proses terbentuknya stratifikasi sosial, yaitu yang pertama adanya proses-proses kelembagaan yang menetapkan suatu barang dan jasa sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan diinginkan di masyarakat. Lalu terdapat aturan-aturan ataupun alokasi yang mendistribusikan barang ataupun juga jasa ke berbagai pekerja dan juga berbagai kedudukan. Lalu selanjutnya ada mekanisme mobilitas yang menghubungkan individu dengan kedudukan ataupun pekerjaannya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan suatu fenomena yang harus diwaspadai karena mempengaruhi kehidupan sosial individu tersebut. Untuk mengatasi stratifikasi sosial, kita memerlukan pemahaman yang baik tentang mekanisme stratifikasi sosial dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih adil, tidak membeda-bedakan antara status-status yang telah ada. Selain itu, harus ada keseimbangan antara pertumbuhan keterampilan dan upah di masyarakat. Dan tentunya untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya strategis yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan juga para pengusaha. Jadi perlu disusun strategi dan kebijakan yang terpadu dan juga terkoordinasi yang dapat meminimalkan dampak dari stratifikasi sosial dalam masyarakat, dan dalam masyarakat juga
juga sangat kompleks seperti Indonesia. Penyebab stratifikasi sosial banyak sekali dan bergantung pada faktor sejarah, budaya, agama, etnis, dan juga sosial atau partai-partai lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang kuat tanpa pembedahan antara pihak-pihak, kedudukan atau status sosial. Pemerintah juga harus mengantisipasi dan mengatasi kesenjangan sosial dan untuk melindungi semua kelompok, terutama kelompok yang rentan dari diskriminasi dan penindasan. Selain itu, pemerintah juga memerlukan sikap terbuka dan menghormati satu sama lain yang terdapat pada keberagamannya. Dan juga seharusnya lebih ditegaskan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan stratifikasi sosial, soalnya itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.